kita harus banyak browsing ya. Browsing ya, dokter, harus banyak bertanya kepada yang kompeten ya, seperti dokter atau misalnya dokter bedah plastik, rekonstruksi dan estetik gitu ya. Kenapa? Karena ini tetap dianggap sebagai tindakan operasi. Di mana tindakan operasi itu bisa mengancam nyawa dan mengancam kecacatan. Ya, jadi benar-benar harus diperhatikan di mana kita akan melakukan tindakan. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Indrayana. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas dan diskusi tentang rinoplasti. Seperti kita ketahui, rinoplasti adalah operasi untuk mengubah hidung. Nah, prosedur ini tidak hanya untuk mengubah atau mempercantik estetik, tapi memberi manfaat kesehatan. Alasan melakukan rinoplasti bukan hanya soal kecantikan saja. Bagi beberapa orang yang memiliki masalah pernapasan dan penyumbatan hidung kronis, karena struktur hidung, rinoplasti merupakan justru yang direkomendasikan oleh dokter bedah plastik. Nah, untuk membahas topik ini, kita sudah kedatangan seorang dokter bedah plastik kebanggaan kita. Halo dokter, selamat siang dokter. Selamat siang Sobat Indrayana. Apa kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Mungkin sahabat Indrayana boleh disapa dokter dan memperkenalkan diri kembali, boleh dokter? Iya, selamat siang Sobat Indrayana. Saya Dr. Kori Hali, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik di Klinik Utama Dr. Indrayana. Oke dokter, topik kita kali ini sangat menarik dan juga banyak permintaan untuk dibahas mengenai rinoplasti ini atau operasi hidung. Nah, kasusnya ataupun permintaannya sangat meningkat dari tahun ke tahun dokter, dan peminatnya sangat banyak. Nah, untuk memberikan edukasi di sahabat Indrayana di rumah, nah kita perlu nih mengetahui apa sih tindakan rinoplasti ini sebenarnya. Dokter bila share ke teman-teman sahabat Indrayana di rumah. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang Pak Gembira tadi utarakan bahwa operasi hidung ini bukan hanya estetik, tapi juga rekonstruksi. Iya, dokter. Ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri memang peminatan untuk operasi hidung estetik itu sangat tinggi. Oke dokter. Karena bentuk hidung dari kita yang orang Asia itu memang berbeda sekali dengan hidung dari orang Eropa atau Amerika ataupun di wilayah lainnya. Seperti saya contohkan, boleh ya? Boleh dokter. Jadi kalau bisa di zoom, ini bentuk dari hidung Indonesia kebanyakan ya. Kita sebutnya tulang hidungnya rendah ya, rendah atau tidak mancung, kemudian ujung hidungnya bulat, kemudian lubang hidungnya nostrilnya juga bulat ya, atau melebar. Nah, ini yang sering kita ketemui di hidung orang Indonesia. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tentunya untuk menambah volume hidung ya, menjadi terlihat lebih mancung. Seperti pada gambar ini kita lihat pada dorsum atau punggung hidung ini lebih tinggi, kemudian tip hidungnya juga lebih tinggi dan ramping seperti kita lihat di sini. Kemudian lihat lubang hidungnya lebih elips dibanding bulat seperti tadi. Nah, ini goalnya ya. Jadi kebanyakan para pasien meminta hidung dengan kriteria seperti ini. Ya. Tapi tentunya tidak terlepas dari proporsi wajah. Harus disesuaikan ya dokter. Betul sekali. Kadang-kadang pasien itu membawa foto selebritis ya. Saya pengen hidungnya seperti ini gitu. Tapi wajahnya tidak sesuai, tidak proporsional. Nah, nanti silakan berdiskusi dengan dokternya, dengan operatornya, keinginan seperti apa, tapi nanti disesuaikan dengan proporsi wajah. Dan perlu ditekankan juga untuk sahabat Indrayana dokter bahwa ternyata rinoplasti ini bukan hanya untuk estetik saja, tetapi untuk membantu berbagai masalah khususnya di bidang pernapasan seperti itu ya dokter ya. Betul sekali. Nah sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan medis dan teknologi dokter, ternyata tindakan rinoplasti ini beragam macamnya. Kalau dokter sendiri misalkan ada rinoplasti implan, rawan iga, rawan telinga, itu perbedaannya apa dokter? Bisa di-share ke teman-teman sahabat Indrayana sehingga bisa memilih, oh saya pengen rinoplasti yang jenis ini gitu dokter. Baik, terima kasih. Jadi memang ini pertanyaan yang sering kita dapatkan. Jadi rinoplasti itu bukan hanya hidung secara keseluruhan. Ya, jadi ada beberapa bagian hidung yang bisa kita perbaiki. Contohnya ini saya bawa model hidung ya. Ini kita sebutnya dorsum
hidung Dorsum atau hidung. punggung hidung. Oke. Ya, ini yang biasanya kita tambah ya. Kemudian ada juga tip hidung. Kita sebutnya tip rhinoplasty ya. Ini kita bisa kecilkan, bisa tambahkan, bahkan bisa dilebarkan bisa aja kalau sesuai dengan keinginan atau kondisi pasien. Ada juga yang cuping hidung atau alar. Ya, ini kita juga bisa sesuaikan. Kalau misalnya lebar atau datar, kita bisa lengkungkan atau lebih disempitkan. Oke. Itu nanti mempengaruhi lubang hidung. Oke. Nah, jadi rhinoplasty itu nggak cuma satu hidung saja, tapi ada beberapa macam. Jadi nanti kebutuhannya kita sesuaikan dengan pasien. Oke, Gitu dokter. ya. Nah, kemudian juga kita ada bicara bagian-bagian tubuh ya. Ini ada gambar bagan di mana ini tengkorak ya. Tengkorak ya, dokter ya. Tengkorak itu kita lihat di sisi atas ini itu tulang keras, tulang tengkorak. Ini biasanya kalau kita naruh kacamata tuh nempelnya di situ, di tulang keras tengkoraknya, ya. Kemudian kita ada bagian namanya tulang rawan hidung, tulang rawan hidung yang di bagian bawahnya, Oke, dokter. termasuk dengan di cupingnya. Jadi yang seperti kayak sayap burung ya ini tulang rawan alar atau kita sebut cartilage lobus Oke. alarinasi ya. Ini juga bisa kita sesuaikan nanti sesuai dengan bentuk dan proporsi dari pasien. Seperti itu. Oke, dok. Teknik-teknik operasi ada yang kita sebut operatif ataupun yang non operatif. Ya, yang non operatif itu tentu kita bisa pakai seperti penambah volume, seperti filler ya. Kita bisa nggak usah operasi bisa. Tanpa operasi ya, dok ya. Tapi kebutuhannya memang tidak terlalu. Kalau pasiennya tidak terlalu banyak memerlukan volume, misalnya ujung hidungnya saja pengen ditinggiin, itu bisa kita lakukan filler ya. Jadi kalau misalnya perlu bahan yang banyak, tentu kita tawarkan operasi. Oke. Ya. Dari operasi itu kita bisa membentuk tulang rawannya, bisa menambahkan, dan bisa merubah tulang kerasnya juga ya. Jadi ada dua cara, yaitu yang open, kita sebutnya open atau terbuka, ada yang tidak open atau close. Gitu ya. Kalau close itu biasanya kita lakukan insisi atau bukaan operasi itu di dalam lubang hidung. Gitu. Jadi tidak terlihat jahitan dari luar. Oke. Nah, tapi itu terbatas ya karena ruang operasinya sempit. Jadi hanya beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk close. Gitu ya. Ada juga yang open. Open itu kita lakukan operasi yaitu luka operasinya di bawah dari kita sebutnya kolumella, dasar hidung. Itu kita buka seperti kayak kap mobil gitu ya. Jadi kelihatan tulang-tulangnya secara keseluruhan. Iya, betul, jadi kita bisa sesuaikan gitu ya dengan kebutuhannya. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk open sendiri kita bisa tambah volume dengan beberapa material ya. Ada yang kita sebut implan ya, implan silikon. Tentunya silikon yang medis, bukan silikon yang industrial ya. Ini tentunya pasien sudah aman untuk pasien, di mana sudah ada kategori BPOM ya, ada disahkan oleh BPOM, disahkan oleh Kemenkes juga, mungkin FDA juga untuk pasar Amerika. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang kita pakai tulang rawan sendiri. Tulang rawan sendiri, dokter. Ini gimana nih, dok? Tulang rawan sendiri kita sebutnya transplant. Jadi beberapa tulang rawan yang bisa kita ambil yaitu pertama yang dari telinga, ya, kemudian dari tulang rawan iga. Gitu ya. Kalau perlu tulang yang keras itu kita bisa ambil dari pinggul, dari kita sebutnya crista iliaca atau tulang pinggul. Oke. Menarik ya, dokter ya. Ternyata untuk rhinoplasty ini bisa juga diambil dari bagian tubuh kita ternyata, dokter. Pilihannya ya? banyak. Dan juga yang selain tulang kita bisa ambil juga. Oh, apa itu, dokter? Jadi bisa kita fat graft. Oke. Pakai graft lemak. Kemudian juga antara dermal fat graft, antara bagian kulit dengan lemak yang bersatu, itu kita bentuk untuk membentuk hidung, bisa juga. Jadi banyak sekali. Banyak sekali ternyata pilihannya, dokter ya, yang bisa dipilih oleh pasien ya, dokter ya. Oke, dok. Pertanyaan berikutnya adalah, Indonesia itu termasuk Asia Tenggara, di mana seperti yang kita lihat sendiri dan menurut survei termasuk
konsumsi untuk operasinya sangat tinggi, apalagi untuk hidung. Nah, menurut dokter dari beberapa jenis operasi rinoplasti ini, mana yang paling sering di-request oleh pasien-pasien dokter? Atau yang mana yang bisa dokter rekomendasikan? Karena kalau kita lihat semua, bukan semua ya dokter, rata-rata pasien pengen operasi karena memang hidung pesek gitu ya dokter ya. Nah, dan kategori hidung pesek ini mungkin kadang-kadang sangat pesek banget dokter. Jadi untuk kasus seperti ini dokter sangat rekomendasikan apa nih dokter? Baik. Jadi kalau berhadapan dengan pasien tentu ada beberapa kondisi yang harus kita perhatikan ya, bukan hanya secara medis maupun anatomis, tapi juga secara sosial ekonomi. Oke, ya. Berarti memang ada harga-harganya ya dokter ya? Iya, tapi saya nggak ngomong harga ya, ini kan terjangkau atau tidak terjangkau gitu ya. Jadi untuk pasien-pasien yang memang budgetnya terbatas, itu lebih prefer dengan atau lebih memilih dengan implan. Implan ya dokter ya? Iya, implan hidung ya. Itu dengan operasi juga silikon, atau? Dengan operasi. Dengan operasi. Dengan operasi. Ya? Dengan implan hidung silikon yang medis. Oke, dengan implan ini dokter kelebihannya apa dokter? Dengan ekonomisnya, tapi kelebihannya mungkin bisa di-share dokter sehingga bisa menjadi pilihan dokter. Sekalian kelebihan dan kekurangan ya. Iya boleh. Jadi kalau kelebihannya dengan implan hidung itu memang volumenya sangat membentuk ya. Kalau mau mancung ya memang mancung dengan implan silikon gitu ya. Tapi kelemahannya adalah pertama ukurannya. Nah, tentu yang di pasar itu banyak sekali ukuran yang untuk orang luar ya. Orang Eropa, orang Amerika. Jadi ukurannya terlalu besar buat hidung Indonesia. Kadang-kadang suka terjadi jebol. Nah, itu. Karena terlalu besar, terlalu tebal, dan penempatannya juga kurang baik, maka jadi jebol. Gitu. Beberapa case yang seperti di sosial media maupun di berita menggunakan implan karena jebol karena memang ukurannya yang terlalu besar begitu ya dokter? Ada salah satunya seperti itu, selain infeksi ya. Nah, jadi memang ukurannya kurang pas. Jadi kita harus menyesuaikan dengan hidung pasien karena kulit hidung itu sangat tipis sekali dan juga sangat ketat. Jadi kalau kita memasukkan beberapa volume aja itu bisa menyebabkan kulitnya akan menipis. Seperti itu. Nah, kemudian ada faktor juga penerimaan dari tubuh ya. Karena implan silikon walaupun menghasilkan reaksi jaringan yang minimal, tapi tetap dianggap sebagai benda asing. Gitu. Jadi ada beberapa orang, beberapa individu itu mempunyai reaksi terhadap bahan silikon ini. Gitu. Jadi walaupun memang pas, tapi kadang-kadang menjadi bengkaknya lama, ya kan. Kemudian pada penyembuhannya itu tidak begitu baik, basah terus atau bahkan bisa berbau dan infeksi, sehingga kita harus keluarkan lagi. Seperti itu. Ada risikonya. Ada risiko dari tindakan tersebut ya dokter, walaupun dengan jangkauan ekonomisnya, tetapi faktor risikonya juga perlu diperhatikan ya dokter. Makanya kita juga ada beberapa pilihan untuk mengkombinasikan. Jadi kombinasi antara implan silikon dengan tulang rawan. Untuk yang lebih tadi dari segi ekonomisnya nih dokter, mungkin variasi lain yang lebih dokter sarankan, mungkin faktor risikonya lebih rendah gitu dokter ya? Baik, saya bicara untuk keuntungan kerugian ya. Keuntungan kerugian dari masing-masing. Jadi selain implan tadi kita bisa lakukan dengan tulang rawan tubuh sendiri ya. Salah satunya dengan tulang rawan telinga. Tapi ada kekurangannya tulang rawan telinga itu volumenya tidak terlalu besar. Jadi walaupun kita ambil dua-dua telinga itu tidak cukup untuk menambah volume hidung kalau inginnya tinggi. Jadi biasanya kita pakai untuk memperbaiki tip atau ujung hidung. Ini untuk tulang rawan telinga. Tapi ininya punggung hidungnya tidak terlalu tinggi. Nah, untuk volume yang lebih banyak itu kita ambil dari tulang rawan iga atau kita sebut ribs cartilage. Nah, jadi tulang rawan iga itu kita ambil satu ruas, mungkin sekitar 5 cm 6 cm. Kemudian beberapa bagian kita masukkan ke dalam kolumella atau tulang hidung dasar ya. Kemudian juga beberapa kita cacah atau kita potong utuh juga untuk dorsumnya, untuk punggung hidung. Juga kita pakai untuk tip rinoplastinya. Nah, keuntungannya adalah tentunya volumenya lebih banyak. Kemudian itu tubuh sendiri. Jadi reaksi jaringannya minimal. Jadi menerima lebih cepat sepertinya. Penyembuhannya lebih cepat, lebih cepat membentuk. Ya. Bengkaknya nggak lama-lama. Kemudian resiko infeksi juga minimal. Ya. Tentu harus dengan tindakan yang
aseptik dan antiseptik, Oke. juga pemakaian antibiotik ya mengurangi resiko infeksi. Oke, Tapi resiko untuk jebol atau misalnya infeksi itu tidak sebesar seperti pada pemakaian implan. Seperti itu. Oke, thank you dok. Nah, yang paling pengen diketahui sahabat Indrayana di rumah adalah siapa saja sih yang bisa dapat tindakan rinoplasti ini dokter? Untuk kasus apa saja? Mungkin dokter bisa share, oh ternyata ada untuk ini, kasus ini, atau hanya untuk mempercantik aja dokter? Mungkin dokter bisa share. Baik. Jadi kalau untuk operasi hidung ini tidak hanya pada wanita ya, tapi juga pada pria juga banyak. Jadi kalau dibilang untuk mempercantik juga memperganteng. Ganteng. Oke. Nah, kita bicara tentang umur dulu. Oke, dokter. Jadi untuk beberapa umur itu kita lakukan kalau pasien itu sudah akil balik atau sudah mencapai masa usia dewasa muda. Sekitar berapa dokter? 20, sekitar 14 16. Ya? Kenapa? Karena itu bentuk hidungnya sudah menyerupai, sudah sama volumenya dengan ukuran dewasa. Gitu. Jadi tidak berubah lagi. Oke, dokter. Kalau anak kecil kan masih berubah hidungnya kan dari kecil menebal jadi meninggi ya. Tapi kalau udah umur 14-16 itu sudah ukuran atau bentuk yang sudah dewasa. Jadi bisa kita lakukan. Nah, kemudian juga kita lakukan untuk pasien-pasien yang ada gangguan pernapasan kayak tadi Pak Gembira bilang ya. Misalnya ada deviasi septum atau misalnya miring hidungnya. Lubang hidungnya ketutup di salah satu sisi atau dua-duanya bisa juga gitu ya. Salah satu juga kondisi yang menyebabkan blokade atau sumbatan itu salah satunya polip juga bisa. Oke. Polip juga bisa. Kemudian tulang rawannya juga yang tidak terbentuk juga ada. Jadi beberapa kasus itu kita sebutnya kayak saddle nose. Saddle nose itu seperti tidak ada tulang hidung, tiba-tiba ada hidungnya. Nah itu kita sebutnya saddle nose. Itu juga memerlukan tindakan rinoplasti untuk memperlancar pernapasannya seperti itu. Berarti memang rinoplasti ini beragam macam untuk kebaikan untuk kesehatan, untuk estetik juga ya dokter ya. Tergantung pada tindakan apa yang mau dilakukan gitu ya dokter ya. Nah dokter, tindakan rinoplasti ini kan banyak nih orang yang tidak tahu operasi hidung. Nah prosedur apa yang perlu dilakukan seorang yang pengen rinoplasti sehingga bisa dilakukan? Mungkin dokter bisa share bagaimana prosedur yang harus dilakukan pasien ketika ketemu sama dokter. Baik, ini hal yang sangat penting kita informasikan. Jadi kita harus banyak browsing ya. Harus banyak bertanya kepada yang kompeten ya, seperti dokter atau misalnya dokter bedah plastik, rekonstruksi dan estetik gitu ya. Kenapa? Karena ini tetap dianggap sebagai tindakan operasi. Di mana tindakan operasi itu bisa mengancam nyawa dan mengancam kecacatan. Ya, jadi benar-benar harus diperhatikan di mana kita akan melakukan tindakan. Ya, itu salah satunya fungsi browsing tadi. Jadi harus memilih dokter yang memang berkompeten di bidang rinoplasti, gitu ya. Salah satunya bisa menanyakan ke dokternya, dokter spesialisnya apa, kompetensinya apa. Kemudian kalau di klinik, tentunya harus klinik yang utama. Harus klinik yang spesialis gitu ya. Kalau Pratama, mohon maaf, bukan yang kompetensi untuk melakukan tindakan operasi rinoplasti. Harus yang klinik utama ya dokter ya, yang memang dipegang oleh dokter spesialis ya dokter ya. Betul, itu yang mau saya tegaskan ya dokter. Underlining ya, garis bawahnya gitu. Jadi harus berhati-hati dalam memilih fasilitas kesehatan untuk melakukan operasi. Karena ini bagaimanapun suatu tindakan operasi tentu ada resikonya. Mengancam nyawa, ada kecacatan juga, komplikasinya begitu ya dokter ya. Betul sekali. Nah, kalau untuk tentunya kalau untuk mau tindakan, pasien itu harus konsultasi wajib ya dokter ya, untuk menentukan apa yang dia butuhkan dan tindakan apa yang dia akan lakukan ya dokter ya. Betul, itu nanti akan didiskusikan kebutuhannya seperti apa, nanti disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, setelah nanti sepakat, maka akan dilakukan tindakan. Tapi sebelumnya tentu akan dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik hidung ya, terus kemudian pemeriksaan darah lengkap, ya, kemudian kalau untuk umur tertentu diperlukan EKG sampai ekokardiografi. Itu biasanya di atas 45-50 tahun. Gitu ya. Kemudian juga foto ronsen dada. Dokter. Seperti itu. Nah,
itu prosedur yang harus dijalankan seorang pasien untuk melakukan tindakan rinoplasti. Nah, dokter, berapa lama tindakan rinoplasti ini dan lama penyembuhannya berapa lama, dokter? Baik, terima kasih. Jadi kalau berapa lama tindakan operasi tentunya sesuai dengan variasi tadi operasi yang saya sebutkan tadi. Berarti beda ya, dokter ya? Beda-beda. Tapi yang penting adalah pada saat perawatan pasca operasi. Berarti jadi kita sebutnya downtime. Downtime itu masa recovery ya. Tentunya kalau sebengkak-bengkaknya ya pasti kalau operasi itu bengkak. Jadi nggak ada operasi yang nggak bengkak. Pasti bengkak ya, dokter. After operasi. Kenapa? Karena itu respon tubuh terhadap luka. Jadi nanti akan bengkak. Mungkin sekitar 2-3 hari itu sebengkak-bengkaknya. Ya, sebengkak-bengkaknya. Jadi kita sarankan pasien tidak usah memperhatikan dulu hidungnya karena pasti itu lagi bengkak-bengkaknya. Nanti setelah itu kemungkinan akan berkurang, mengecil karena diserap oleh tubuh. Seperti itu. Jadi sekitar 2 atau 3 minggu sudah mendapatkan hasil yang dimau oleh seorang pasien ya, dokter ya? Belum sampai. Itu baru kempesnya. Tetapi memang harus konsultasi dan dikontrol dokter ya, dokter? After operasi ya, dokter ya? Betul. Biasanya nanti kontrol. Pertama untuk ganti balutan, kemudian nanti ada pengangkatan jahitan kalau diperlukan, itu sekitar 10 hari sampai 2 minggu. Kita diangkat jahitannya. Nah, itu nanti akan kempes. Nah, sebaik-baiknya operasi hidung, penyembuhannya itu di atas 6 bulan sampai setahun. Jadi jangan khawatir, nanti selama setahun itu dia akan terus proses penyembuhan. Ya, jadi nanti bentuk hidungnya akan terbentuk setelah 6 bulan ke atas. Begitu ya, dokter ya. Nah, salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dan banyak pemberitanya adalah pasien apakah bisa memilih bentuk hidung yang dimau? Karena kita ketahui pasien mau operasi pasti melihat beberapa hidung orang atau artis, atau dokter sendiri yang menyesuaikan dengan wajahnya. Kalau dokter sendiri prefernya menyarankan seperti apa, dokter? Nah, itu pentingnya konsultasi di awal. Jadi kita harus mengetahui keinginan pasien, tapi juga menyesuaikan dengan kondisi hidung pasien. Nggak semuanya hidung orang itu cocok untuk diri kita, gitu ya. Nah, jadi kita harus ada patokan-patokannya untuk melakukan perubahan hidung, gitu ya. Jadi tentunya harus kita kembalikan lagi ke kesepakatan pada saat konsultasi seperti apa maunya, gitu. Jadi nggak bisa semuanya dilakukan 100%. Mungkin ada kompromi sedikit untuk penyesuaian. Begitu ya, dokter ya. Berarti memang betapa pentingnya konsultasi tadi ya, dokter. Betul. Ya. Nah, dok, ini udah kita pengunjung acara, dokter. Bagaimana sih dokter bisa kasih closing statement atau berbentuk tips untuk sahabat Indrayana sehingga memilih dan juga mengarah kepada tindakan rinoplasti yang aman? Mungkin dokter bisa share sekalian closing statement tentang rinoplasti ini. Baik, bila sahabat-sahabat Indrayana ingin melakukan tindakan operasi hidung atau rinoplasti, misalnya dalam jangka panjang, baiknya sih tidak melakukan tindakan seperti pemasangan benang atau pemasangan filler sebelumnya, karena itu akan mempengaruhi bentuk hidung pada saat operasi dan saat penyembuhan. Jadi itu yang sering kita dapatkan pada kondisi hidung-hidung yang sudah dilakukan tindakan sebelumnya. Jadi itu sangat sulit sekali untuk mencapai hidung yang ideal, yang estetik kalau sudah dilakukan tindakan sebelumnya. Seperti itu. Dan apabila ada infeksi, jangan khawatir. Misalnya kalau pada pasien dengan tadi implan silikon, ya, jangan khawatir, nanti kita bisa keluarkan dulu, kemudian kita kurangi infeksinya atau kita eliminasi infeksinya sampai tidak ada, itu sekitar 4-6 bulan. Baru kita bisa pasang kembali. Tapi itu tentunya dengan konsultasi lagi sama dokternya, apakah memang bisa dipasang dengan implan atau dengan variasi lain seperti tulang rawan. Seperti itu. Dokter, terima kasih dokter atas sharing hari ini. Sama-sama. Semoga edukasi tentang rinoplasti sampai kepada sahabat Indrayana di rumah. Mungkin begitu saja dokter. Semoga kita ketemu di podcast berikutnya. Untuk sahabat Indrayana di rumah, bye. Terima kasih sahabat Indrayana.